Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dewi Angelina selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teori kebudayaan kelas D dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review buku dan review artikel. Dalam buku yang berjudul Teori-Teori Kebudayaan dan review artikel yang telah kami pilih sebelumnya. Namun, sebelum kami memulai untuk pemaparan materi, di dalam buku ini, saya ingin menjelaskan bahwa kami sebagai kelompok 5 mendapat bagian untuk mereview buku dari bab 13, bab 14, dan bab 15. Sebelum kami memulai, saya himbau untuk diperhatikan secara seksama dari awal hingga akhir. Dan bab selanjutnya akan disampaikan di slide berikutnya. Baik, di sini bab 13 mengenai gerakan ulama di Garut memahami kebudayaan dalam perspektif konstruksi sosial. Nah, di dalam bab 13 ini memahami gerakan ulama di Garut dengan memakai perspektif konstruksi sosial. Di dalam bab 13 ini ada ilmuwan yang bernama Berger memandang bahwa konstruksi sosial merupakan sebuah proses dialektika dengan melalui 3 tahap, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Yang pertama yaitu tahap eksternalisasi, yang dimana eksternalisasi yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosial kultural sebagai produk manusia. Lalu yang kedua yaitu objektivasi, yang dimana merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Lalu yang ketiga yaitu ada internalisasi, sebagai proses individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial di tempat individu menjadi anggotanya itu sendiri. Ketiga proses tersebut saling berdialektika secara terus-menerus pada diri individu dalam rangka pemahaman tentang realitas pada saat ini. Lalu, di dalam kerangka Berger dan Lukman mengungkapkan bahwa gerakan ulama di Garut sebagai suatu realitas sosial yang memiliki dimensi-dimensi objektif dan subjektif, yang dimana manusia atau ulama itu sendiri adalah pencipta realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi. Sebagaimana realitas objektif mempengaruhi kembali individu melalui proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif itu sendiri. Dengan demikian, menurut kerangka Berger, perubahan tatanan sosial masyarakat Garut pada kurun waktu 1998 sampai 2007 yang ditandai dengan adanya perubahan gerakan ulama dari orientasi pada keagamaan yang bergeser pada orientasi politik, yang dimana hal ini merupakan implikasi dimensi realitas objektif dan subjektif yang terjadi di Garut, atau bisa kita katakan sebagai proses dialektis dari objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Lalu, satu contoh konstruksi sosial yang dilakukan oleh ulama di Garut itu adalah melakukan perubahan tatanan sosial pada kurun waktu tahun 1998 sampai 2007, yang dimana posisi ulama pada kurun ini berupaya untuk melakukan perubahan dalam tatanan masyarakat Garut. Nah, hal itu terbukti di ulama mampu melakukan gerakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan saja, tetapi juga pada aspek politik, hukum, dan juga ekonomi. Lalu, dalam ulama
Ulama dalam melakukan gerakannya di Garut tersebut didasarkan pada motivasi dirinya dan struktur yang mengitarinya, dan Gerakan pemberlakuan syariat Islam pada tahun 2002 tersebut dengan dibentuknya lembaga pengkajian, penegakan dan penerapan syariat Islam atau biasa disebut LP3SYL, yang merupakan hasil pemahaman ulama dalam aspek politik yang menganggap bahwa tatanan masyarakat Garut akan berjalan dengan baik dan manakala syariat Islam ditegakkan pada zaman tersebut. Lalu untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang kajian dari etos kerja orang Sunda dahulu, kini dan masa depan, kajian antropologi budaya. Masyarakat Sunda sudah lama mengalami krisis budaya yang mencakup kemandekan, kelemahan atau kemunduran dalam aspek karsa, cipta, rasa, sikap hidup, perilaku, dan pikiran yang meliputi keagamaan, sains, filsafat, ekonomi, sosial, dan politik. Namun krisis yang paling tampak ada pada bidang ekonomi, sosial, dan politik yang berakar pada krisis keberagaman. Salah satu indikator atau penyebab utamanya adalah ketidakmampuan orang Sunda dalam bersaing, baik dengan etnis luar seperti orang Cina atau orang Barat maupun etnis dalam seperti suku Jawa, suku Batak, suku Minang, dan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Kelemahan ini terkait dengan lemahnya etos karsa berupa aspek ketangguhan, keuletan, dan energitas, sehingga orang Sunda cenderung kalah bersaing, terutama dalam profesi yang menuntut keuletan dan agresivitas yang tinggi. Dalam politik, orang Sunda juga sangat sedikit berperan di tingkat nasional maupun provinsi. Meski jumlah penduduknya besar, partisipasi di partai politik maupun jabatan strategis nasional sangat minim, bahkan di BUMN yang merupakan perusahaan besar, itu hampir tidak ada pemimpin dari suku Sunda. Dalam ekonomi pun, orang Sunda juga memimpin perusahaan yang cenderung kecil, dan jarang orang Sunda itu memimpin perusahaan yang tergolong besar seperti perusahaan BUMN, dan hanya mampu mendirikan usaha kecil dan menengah yang tidak memerlukan ketangguhan, keuletan, dan manajemen modern. Sementara pengusaha sukses yang sering dikaitkan dengan Sunda umumnya berdarah Cina ataupun campuran. Selain itu, dalam bidang asosiasi profesional seperti organisasi wartawan, koperasi maupun pengacara, orang Sunda cenderung mengisi posisi non-strategis dan kurang berani menghadapi tantangan. Budaya Sunda seperti Mangga Tipayun sering dimaknai sebagai sikap mengalah yang menggambarkan takut bersaing dan takut mengambil resiko. Krisis ini juga mencerminkan kelemahan mental, fisik, dan kecerdasan meski mayoritas beragama Islam. Karena itu, diperlukan introspeksi budaya dan dialog lintas disiplin untuk merumuskan etos kerja Sunda baru yang lebih energik dan ambisius. Selanjutnya, motivasi, keyakinan, dan globalisasi pada masyarakat Sunda. Orang Sunda memandang hidup sebagai usaha mencapai kebahagiaan lahir batin melalui keseimbangan dengan Tuhan, alam, dan sesama. Prinsip pilih asih, silih asa, silih asuh menjadi pedoman hidup. Mereka sederhana, rajin, menjunjung kebersamaan, serta mampu berinovasi dengan menyesuaikan tradisi lama pada kebutuhan modern tanpa menghilangkan nilai budaya. Selanjutnya, keyakinan orang Sunda.
Kepercayaan orang Sunda erat kaitannya dengan masuknya Islam yang kemudian berpadu dengan tradisi lokal. Islam diterima secara damai dan dipadukan dengan budaya lama, melahirkan cara beragama yang khas, seperti komunitas Cibubur dan Madrasiyah. Keyakinan mereka bersifat fleksibel, selalu berkembang mengikuti dinamika zaman tanpa meninggalkan akar budaya. Misalnya, tradisi ngrawut atau upacara bersih desa yang dilakukan Sunda tetap dilakukan, tetapi saat ini sering diisi dengan doa dan pengajian sesuai ajaran Islam. Selanjutnya yang ketiga, etnis Sunda dalam konteks globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi, etnis Sunda tetap berusaha mempertahankan identitas budaya mereka agar nilai-nilai dasar seperti kesederhanaan, kerja keras, gotong royong, penghormatan terhadap sesama, dan kepedulian terhadap lingkungan atas kerja yang harus dijaga. Mereka terbuka pada kemajuan tetapi berpegang pada budaya. Misalnya, anak muda Sunda menggunakan teknologi dalam berbisnis atau dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menilik hubungan Islam dengan budaya Sunda. Nah, orang Sunda ini memiliki tradisi dan budaya yang terbentuk dari berbagai pengaruh, termasuk agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan nenek moyang yang dinamakan sebagai agama Karuhun. Nah, Islam itu datang ke wilayah Sunda terutama melalui pelabuhan-pelabuhan penting seperti Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa yang merupakan pusat perdagangan dan juga kekuasaan. Nah, proses masuknya Islam ini berlangsung secara damai dan akulturatif. Artinya Islam dan budaya Sunda menyatu tanpa saling meniadakan. Nah, orang Sunda ini lebih mudah menerima jalan karena konsep ajaran monoteisme dan juga sikap budaya yang terbuka. Nah, Islam ini menjadi identitas utama masyarakat Sunda, menggantikan agama Hindu-Buddha yang pengaruhnya saat itu mulai lemah. Nah, dalam perkembangan keislaman, pesantren dan juga ulama memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam. Meskipun ada jarak antara nilai-nilai Islam konservatif dan beberapa aspek seni dan budaya tradisional Sunda yang dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Nah, hubungan sosial masyarakat Sunda yang digambarkan oleh prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh, yang mana artinya itu saling mengasah, saling menyayangi, dan saling membina, mencerminkan nilai Islam yang menekankan hubungan baik antar anggota masyarakat. Walaupun terdapat tantangan akibat pengaruh budaya, feodalisme, dan kolonialisme. Selanjutnya adalah peran Islam dalam pengembangan budaya kerja orang Sunda. Nah, budaya kerja masyarakat Sunda ini merupakan hasil interaksi kompleks antara budaya tradisional Sunda, pengaruh Islam, serta budaya modern Barat. Agama Islam itu berperan sebagai inti spiritual dan nilai yang membentuk pola pikir dan sikap hidup sehari-hari masyarakat. Namun, etos kerja yang rendah pada orang Sunda itu disebabkan oleh pandangan fatalistik dan juga deterministik dalam keislaman mereka, di mana banyak yang mempercayai bahwa rezeki dan nasib sudah ditentukan Tuhan secara mutlak tanpa banyak pengaruh dari usaha manusia. Nah, pemikiran ini tuh membuat motivasi kerja dan mobilitas mereka terbatas, berbeda dengan etnis lain yang lebih memandang bahwa usaha dan juga kerja keras sangat penting dalam meraih keberhasilan. Tingkat etos kerja ini juga dipengaruhi oleh kondisi pendidikan, kesehatan, struktur sosial, dan juga kebijakan pemerintah. Untuk meningkatkan budaya kerja ini perlu dipahami dan dikembangkan potensi positif dari sumber budaya sekaligus mengatasi pengaruh negatif yang melekat dalam pola pikir dan kepercayaan masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan peran Islam positif dalam solusi krisis budaya Sunda. Nah, kondisi rendahnya etos kerja dan juga kemunduran budaya Sunda itu tidak hanya disebabkan oleh keberadaan Islam secara umum, tapi oleh varian ajaran yang dipilih dan dipahami masyarakat. Nah, Sunda yang banyak mengedepankan aspek negatif dalam teologi dan tasawuf seperti pandangan bahwa nasib sudah ditentukan tanpa perlu usaha maksimal. Sebaliknya, suku lain yang juga beragama Islam seperti Minang dan juga Batak lebih menonjol dan dengan pendekatan Islam yang mendorong usaha keras dan kreativitas, sehingga
memiliki budaya kerja yang lebih tinggi. Maka solusi yang diusulkan adalah melakukan kajian mendalam terhadap pandangan dan pemahaman keislaman di kalangan masyarakat agar lebih mengutamakan nilai-nilai yang mendorong semangat kerja keras dan kreativitas. Penting pula meningkatkan bahwa umat Islam di seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang sejenis dalam hal persaingan ekonomi dan juga kemajuan teknologi yang disebabkan oleh jauhnya mereka dari pemahaman Al-Quran yang hidup dan progresif. Kesadaran ini diharapkan dapat membangkitkan semangat budaya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Sunda sehingga mampu bersaing dengan daerah atau etnis lain. Itu sebabnya peran Islam yang sangat positif itu sangat diperlukan sebagai solusi untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai budaya yang mulai terkikis. Melalui penguatan ajaran moral dan sosial yang sejalan dengan budaya Sunda, Islam membantu menjaga solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, dan juga keharmonisan masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 15, perubahan sosial budaya di pesantren. Pesantren mengalami perubahan besar akibat interaksi dengan budaya barat, modernisasi dan perkembangan sosial. Dari lembaga tradisional yang berorientasi agama, pesantren berkembang menjadi lembaga yang menyesuaikan diri dengan tuntutan modern. Posisi kiai yang semula sangat dominan mulai bergeser seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber ilmu lain dan munculnya kebebasan berpikir di kalangan santri. Contohnya di Indonesia itu banyak pesantren besar yang membangun sekolah formal, perguruan tinggi hingga unit usaha. Misalnya pesantren Gontor yang menggabungkan kurikulum agama dengan pendidikan modern, atau pesantren Tebu Ireng itu yang di Jombang yang membuka sekolah umum dan universitas. Selain itu, dalam politik, sikap kiai tidak selalu diikuti secara mutlak oleh santri. Contohnya itu dalam pemilu, pilihan warga NU tidak selalu seragam meski ada arahan dari kiai. Nah, hal ini itu menunjukkan terjadinya perubahan sosial budaya yang cukup mendasar di lingkungan pesantren. Perkenalkan, saya Dwi Fitriana Fisabilillah dengan NIM lahir 1076. Di sini saya akan menjelaskan materi B. Pesantren dan Kiai. Pesantren adalah salah satu institut pendidikan tertua di Indonesia yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk keluar dari kejumudan atau kejenuhan intelektual. Meskipun usia pastinya tidak diketahui, keberadaan pesantren tak lepas dari masuknya Islam ke Nusantara. Pada materi ini memiliki beberapa unsur lembaga pondok pesantren. Yang pertama ada pondok. Pondok bukan sekedar asrama, melainkan tempat para santri tinggal dan belajar di bawah bimbingan kiai. Pondok pesantren adalah asrama pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan kiai. Hal ini membedakan dengan sistem pendidikan lain dan merupakan ciri khusus dari sebuah pesantren. Yang kedua ada masjid yang berfungsi sebagai jantung pesantren. Disinilah kiai memberi ilmu dan para santri melakukan praktik ibadah serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Bahkan kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dan kata lain, sistem pendidikan Islam yang berpusat di masjid semenjak dahulu tetap terpancar dalam sistem pesantren. Yang keempat ada kitab kuning, yaitu rujukan utama yang berisi ajaran Islam klasik. Pengajaran kitab kuning bertujuan membentuk para santri menjadi ulama. Kitab ini diajarkan dengan metode tradisional seperti sorongan atau belajar individual, yaitu seorang santri berhadapan dengan seorang guru dan terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Dan bandongan atau belajar berkelompok
artinya belajar secara kelompok yang diikuti oleh seluruh santri. Biasanya kiai menggunakan bahasa daerah setempat dan langsung menerjemahkan kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajarinya. Yang kelima, kiai, yaitu sentral dan pemimpin yang sangat dihormati. Kiai adalah ahli agama yang memimpin pesantren dan menjadi sumber ilmu bagi para santri. Gelar kiai diperoleh bukan hanya dari pengetahuan, tetapi juga dari kesolehan, keturunan, dan jumlah santri yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia dengan NIM 1077 akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu bagaimana sikap pesantren terhadap perubahan sosial. Pondok pesantren mengalami berbagai bentuk perubahan, baik dari aspek pendidikan dan lainnya, seperti penggunaan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa tentang sikap pesantren ini, yaitu yang pertama ada perkembangan pendidikan serta tantangannya. Dalam pesantren saat ini fokus pada pengembangan pendidikan ilmu agama dan umum yang diajarkan di jenjang madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah untuk mengintegrasi kedua jenis pendidikan tersebut. Namun dalam pondok pesantren menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya jumlah peminat karena pendidikan umum lebih banyak yang disukai oleh masyarakat tersebut. Sedangkan yang lulusan pendidikan umum lebih cenderung meningkatkan ilmu umum dibandingkan ilmu agama. Lalu ada yang kedua, adaptasi dengan teknologi dan aspek ekonomi. Pondok pesantren mulai menggunakan teknologi modern untuk mengikuti zaman, seperti pengeras suara, radio, dan kios telekomunikasi untuk mendukung komunikasi dan pendidikan agar lebih memudahkan aktivitas pondok itu sendiri. Dalam hal ekonomi itu mereka membentuk koperasi pondok pesantren untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun pengelolaan sumber daya manusia menjadi tantangan sehingga koperasi tersebut tidak berjalan dengan baik, pondok pesantren kini berusaha meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi sebagai bagian dari proses adaptasi. Lalu lanjut yang ketiga, yang terakhir, mempertahankan nilai-nilai dalam nilai-nilai lama yang menghadapi perubahan sosial saat ini. Nilai agama senantiasa diajarkan oleh guru-guru pesantren, tetapi masih banyak lagi yang terbawa arus dengan dunia luar, seperti mengikuti pergaulan bebas dan mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang. Pondok pesantren berusaha melestarikan nilai-nilai tradisional sebagai dasar perilaku filter dalam menghadapi perubahan sosial agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat lain. Seperti banyak pandangan orang, pesantren ini belum tentu mempelajari agama dengan baik. Walaupun posisi dalam pesantren itu sendiri, mereka tidak mencerminkan sikap pesantren yang sudah diajarkan. Meskipun pesantren tidak bisa sepenuhnya menolak perubahan tersebut, para pendiri pondok pesantren berusaha mempertahankan tradisi nilai lama sambil menolak perubahan yang dapat merusak stabilitas sistem pesantren. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, kami memasuki bab selanjutnya, yaitu review artikel, yang dimana di sini kami mengambil artikel yang berjudul Upacara Tumpuk Warga di Bali dalam Perspektif Teori Kebudayaan One Person. Dan mengenai review artikel akan kami jelaskan secara bertahap. Untuk bagian bab pendahuluan dalam tulisan atau artikel ini secara umum sudah tersusun dengan baik dan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang sebuah penelitian tersebut.
Dan bagian ini itu membuka dengan menekankan posisi Bali sebagai daerah yang sangat erat kaitannya dengan tradisi, adat, serta upacara keagamaan, sehingga pembahasan pada artikel ini tentang upacara tumpek wariga di sebuah Kabupaten Bali terasa kontekstual dan relevan. Dari sisi isi, pendahuluan ini tidak hanya menjelaskan fenomena budaya, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran ekologis dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Nah, dari hal itu yang menunjukkan bahwa penulis di sini tidak sekedar mendeskripsikan secara ritual, tetapi mencoba menghadirkan makna filosofis serta aktualisasi nilai budaya dalam kehidupan modern saat ini. Nah, selain itu, pendahuluan dalam artikel ini memperlihatkan upaya untuk memberikan landasan teoritis yang kuat. Penggunaan teori deep ekologi untuk menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan, serta teori kebudayaan Van Persen sebagai kerangka analisis yang menunjukkan adanya pijakan akademik yang jelas dalam artikel ini. Lalu, dengan kehadiran teori Van Persen tersebut memperkuat argumen bahwa tumpak wariga di Bali bukan hanya ritual seremonial saja, melainkan juga bentuk kesadaran budaya yang berhubungan dengan perlindungan sebuah alam. Maka dengan begitu, sejak awal sudah ditunjukkan keterkaitan antara praktik lokal dengan pemikiran global yang menjadi nilai tambah dari tulisan atau artikel ini. Lalu untuk secara akademis, dalam pendahuluan ini memberikan kontribusi yang signifikan karena artikel ini berhasil menjembatani kearifan lokal dengan teori filsafat kebudayaan modern yang disampaikan oleh Van Persen itu sendiri. Dan kehadiran teori Van Persen dalam konteks ritual Bali menunjukkan adanya dialog intelektual antara pengetahuan lokal dan perspektif ilmiah global saat ini. Dan pendekatan dalam artikel ini bukan hanya memperkaya studi kebudayaan, tetapi juga menambah wacana akademis mengenai bagaimana tradisi di Bali dapat dijadikan acuan dalam membangun kesadaran ekologis lingkungan. Maka dari itu, pendahuluan dalam artikel ini tidak hanya memadai sebagai latar belakang saja, tetapi pendahuluan ini memiliki nilai kritis yang berkontribusi pada pengembangan kajian budaya selanjutnya, baik kajian budaya, filsafat, maupun lingkungan pada kajian-kajian selanjutnya. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari review artikel teman saya yang bagian pendahuluan. Artikel ini lebih menonjolkan keterkaitan erat antara masyarakat Bali dengan upacara adat dan keagamaan yang menjadi daya tarik budaya sekaligus pariwisata. Di sini penulis lebih memfokuskan perhatian pada upacara tumpak wariga, sebuah bentuk yatnya atau persembahan tulus ikhlas yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai sarana pemujaan. Nah, dijelaskan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tumbuhan yang sejak dahulu hingga kini berperan penting dalam menunjang kehidupan. Nah, dalam ajaran Hindu ini diyakini bahwa seluruh makhluk hidup memiliki jiwa yang berasal dari Tuhan. Nah, sehingga doa umat Hindu menekankan kesejahteraan semua makhluk. Dengan demikian, upacara tumpak warigan menjadi salah satu bentuk nyata upaya yang menjadi keharmonisan antara manusia dan alam. Nah,
Artikel ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya upacara Tumpak Warigan dalam konteks budaya Bali serta relevansinya dengan teori kebudayaan dan ekologi modern. Kekuatan pendahuluan ini terletak pada keberhasilan menghubungkan praktik budaya lokal dengan teori besar yang bersifat filosofis sehingga membuka ruang kajian praktik budaya yang lebih luas. Meskipun demikian, bagian pendahuluan kurang terasa lebih ringkas dengan paparan teori sehingga bagi para pembaca yang mungkin awam mungkin bisa merasa cukup kesulitan untuk langsung memahami hubungan antara ritual tradisional dengan kerangka filsafat ekologi. Selain itu, penulis belum sepenuhnya menunjukkan celah penelitian yang membedakan kajiannya dari studi-studi sebelumnya, sehingga orientasi akademiknya terlihat agak umum. Namun demikian, pendahuluan ini berhasil mengantarkan pembaca untuk melihat Tumpak Warigan bukan hanya sebagai tradisi keagamaan, melainkan juga sebagai wujud kesadaran ekologis yang memiliki nilai universal. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan pada artikel tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan kajian pustaka yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif deskriptif. Metode berfokus pada pengumpulan data dan pengolahan data berupa teks lontar serta sumber yang terkait tentang upacara Tumpak Warigan. Analisis kualitatif deskriptif yang diterapkan bertujuan menggambarkan secara rinci dan jelas, menjelaskan tentang budaya yang tersimpan dalam tradisi tersebut. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan teori kebudayaan Van Pursen sebagai kerangka konseptual untuk menafsirkan makna simbolis, fungsi sosial, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara Tumpak Warigan itu sendiri. Kelebihan utamanya adalah sifat yang holistik dan komprehensif, memungkinkan ritual Tumpak Warigan dianalisis melampaui sekadar kegiatan upacara, tetapi sebagai sistem nilai yang berintegrasi. Metode ini berhasil menelusuri korelasi mendalam antara upacara tersebut dengan aspek ontologis dalam konsep Trihita Karana. Secara efektif menghubungkan kepercayaan tradisional Bali dengan kerangka etika lingkungan yang sistematis. Selain itu, penggunaan skema 3 dalam pemikiran, yaitu mitis, ontologis, dan fungsional, berfungsi untuk menghubungkan nilai kultural dengan aksi nyata, memperlihatkan bahwa upacara tradisional merupakan upaya fundamental untuk mendorong perubahan cara pandang, gaya hidup, dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Ritual ini tidak hanya dianggap sebagai persembahan, tetapi sebagai mekanisme untuk membangun kesadaran dan peran vital tumbuhan atau pelemahan, dan memicu tindakan konkret dalam proteksi lingkungan. Upacara Tumpak Warigan di Bali ini dianalisis menggunakan teori kebudayaan Van Pursen yang membagi alam pemikiran manusia itu dalam 3 skema, yaitu alam pemikiran mitis, ontologis, dan juga fungsional. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa upacara ini itu mengandung nilai-nilai kebudayaan lokal yang mencerminkan keharmonisan alam yang erat kaitannya dengan ajaran Hinduisme, terutama konsep Trihita Karana, yaitu hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, lalu sesama makhluk hidup, dan juga lingkungan alamnya.
Yang pertama adalah alam pemikiran mitis. Nah, pada tahap ini, upacara tumpek wariga itu difokuskan pada pemujaan Tuhan sebagai Sang Hyang Sangkara, pelindung tumbuh-tumbuhan. Nah, upacara ini tuh mengajarkan manusia untuk menghormati dan menyayangi tumbuh-tumbuhan yang memberikan mereka berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, konsep mitis ini turut mendorong perlakuan hormat seperti menanam pohon kembali yang ditebang. Nah, fungsi mitos di sini itu adalah memberi pedoman dan kesadaran akan kekuatan alam agar manusia itu turut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat alam secara spiritual. Yang kedua adalah alam pemikiran ontologis. Nah, pada tahap ini manusia tuh mulai menyadari pentingnya tindakan nyata dalam menjaga keharmonisan alam sesuai konsep Trihita Karana tadi. Nah, manusia itu memisahkan diri secara sadar dari pandangan mistis dan mulai memahami relasi harmonis yang harus dibangun dalam menjaga alam. Nah, upacara tumpek wariga ini tidak hanya sebagai ritual penghormatan, tetapi sebagai media penyadaran moral akan pentingnya pelestarian lingkungan dan juga peran vital tumbuhan untuk keberlangsungan hidup manusia. Yang ketiga adalah alam pemikiran fungsional. Nah, pada tahap fungsional, arti dan makna upacara itu diterjemahkan dalam tindakan praktis, di mana manusia itu tidak hanya bersyukur, tapi juga terlibat aktif dalam menjaga kelestarian alam dan tumbuh-tumbuhan dengan melakukan tindakan yang menguntungkan alam, bukan hanya diri sendiri. Nah, upacara tumpek wariga ini mendorong kesadaran akan tanggung jawab ekologis dan sosial dalam kehidupan yang lebih nyata dan juga konkret. Jadi kesimpulannya, upacara tumpek wariga di Bali ini merupakan wujud nyata usaha manusia dalam menjaga keseimbangan dan juga keharmonisan dengan alam melalui 3 tahap alam pemikiran sebagaimana dijelaskan oleh Van Persson. Nah, upacara ini itu tidak hanya menjadi ritual budaya dan keagamaan yang sakral, tapi juga sebagai media edukasi dan proteksi lingkungan melalui kesadaran ontologis dan fungsional yang mengajarkan manusia agar selalu menjaga, menghormati, dan juga menjaga keberlangsungan alam dan makhluk hidup dalam konteks budaya Bali dan juga ajaran Hindu. Artikel ini membahas upacara tumpek wariga sebagai wujud rasa syukur umat Hindu Bali kepada Sang Hyang Sangkara, dewa tumbuh-tumbuhan, dengan tujuan memohon kesuburan, hasil panen yang baik, serta pelestarian alam. Upacara tersebut juga menjadi pengingat menjelang Hari Raya Galungan yang memiliki makna penting, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam melalui prinsip seperti Dewa Sanandur dan tebang satu tumbuh kembali. Pembahasan kemudian dikaitkan dengan teori kebudayaan Van Persson, di mana dalam teorinya mengungkap bahwa ada yang terjadi dalam satu skema umum yang masing-masing kebudayaan mengisi caranya sendiri. Dari skema itu ada 3 alam pemikiran, yaitu alam pemikiran mitis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Alam pemikiran mitis, manusia menggunakan mitos dan ritual untuk menjalin relasi dengan kekuatan alam. Pada tahap ontologis, manusia mulai menafsirkan dunia secara rasional dan transenden, sedangkan dalam tahap fungsional, manusia memahami dunia secara kontekstual dengan menekankan relasi timbal balik yang sejalan dengan sikap umat Hindu, khususnya di daerah Bali, dalam melestarikan lingkungan melalui tradisi tumpek wariga. Selanjutnya yaitu artikel upacara tumpek warigan di Bali dalam perspektif teori kebudayaan Van Persson. Artikel ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama tanpa didukung data empiris dari lapangan. Analisis yang disajikan itu tetap deskriptif dan normatif. Sebagian besar referensi yang digunakan itu masih berasal dari literatur lama, sehingga kurang menyampaikan penelitian terbaru.
Selain itu, bahasa yang digunakan itu terlalu sering menyebabkan diskusi menjadi tidak fokus. Selain itu, hubungan teori Van Paulsen dengan budaya lokal belum dipelajari secara menyeluruh. Dan Bali ini tidak dibahas tentang masalah modernitas seperti pariwisata dan industrialisasi. Nah, artikel ini sulit dibaca dari perspektif akademis karena sangat ringkas dan sistematis. Selanjutnya, kelebihan. Artikel ini mempunyai beberapa kelebihan yang membuatnya menarik untuk dibaca. Yang pertama, topiknya sangat menarik dan dekat dengan budaya lokal karena membahas upacara Tumpak Wariga, yaitu tradisi penting masyarakat Hindu Bali sebagai syarat makna. Yang kedua, artikel ini tidak hanya berhenti pada penjelasan tradisi, tetapi juga menghubungkannya dengan teori kebudayaan modern Van Paulsen, sehingga membuat pembahasan lebih ilmiah dan mendalam. Yang ketiga, artikel ini memberi pesan moral tentang pentingnya menjaga lingkungan, misalnya lewat tradisi tebang satu tanam kembali, menekankan pelestarian alam. Keempat, penggunaan bahasanya cukup jelas sehingga cukup bisa dipahami oleh pembaca awam. Kelima, artikel ini juga berhasil memberikan sudut pandang baru, yaitu melihat upacara bukan hanya sekedar ritual, melainkan juga saran pendidikan dan ekologi. Lalu yang terakhir, isi artikel sangat relevan dengan isu modern, terutama terkait lingkungan, sehingga tradisi lama bisa tetap dijadikan pelajaran berharga di zaman sekarang.